diuji secara proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi dan dikuatkan, dinyatakan bahwa pemenang Pilpres itu adalah Prabowo Gibran. Ini yang buat kita bego. Kita ingin mengorek-ngorek supaya proses politik, proses hukum ini dibatalkan oleh Roy Suryo. Kita menjadi banality of evil, kedangkalan berpikir. Ini adalah realitas. Lalu kita bicara hentikan, pelantikan, proses hukum. Ada yang bilang impeachment. Apa tidak ada argumentasi teks gitu ya, untuk membuat kita jadi cerdas. Kebencian-kebencian politik ini harus dihilangkan. Kebusukan hati ini dan pikiran ini harus hapus sehingga masyarakat tidak terpolarisasi dengan kebencian personal. Tidak benar kalau dikatakan saya akan menggagalkan pelantikan, enggak. Dan kita atau saya khususnya tidak ada masalah dengan Pak PS, Pak Prabowo enggak ada masalah. Jika Anda lapar, Anda tidak perlu mengatakan saya lapar, tapi ketika Anda ke dapur mencari nasi, Anda lapar. Rakyat yang nanti akan membuktikan. Kita paham enggak apa-apa, biar Anda dilantik mengirimkan saja. pesan ke masyarakat bahwa ini tidak layak untuk dilantik. Loh, enggak apa-apa. Itu yang ditangkap. Praktisi hukum Kapitra Ampera. Ini juga udah lama gak muncul. Terima kasih Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebenarnya sekarang lagi bicara tentang political hatred. Kebencian politik sebenarnya. Kebencian politik ini menimbulkan 3 hal. Kebencian politik ini membuat sebagian besar orang menjadi bego. Kita sudah tahu ada proses politik Prabowo Gibran melalui Pilpres dan ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang kompetisi. Diuji secara proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi dan dikuatkan, dinyatakan bahwa pemenang Pilpres itu adalah Prabowo Gibran. Ini yang buat kita bego. Kita ingin mengorek-ngorek supaya proses politik, proses hukum ini dibatalkan oleh Roy Suryo. Yang kedua, kita menjadi banality of evil, kedangkalan berpikir. Ini adalah realitas. Lalu kita bicara hentikan, pelantikan, proses hukum. Ada yang bilang impeachment. Apa tidak ada argumentasi teks gitu ya, untuk membuat kita jadi cerdas, untuk peradaban ini lebih baik. Daripada mengais-ngais, kalau di kampung kami itu tai yang hanyut di sungai. Ini sudah terus-menerus 10 tahun ini jadi limbah di otak dan pikiran kita. Hari ini kita bicara peradaban. Apa itu peradaban yang kita bicarakan? Kecuali menampar muka kita dengan kebencian-kebencian yang kita munculkan. Kalau sakit, kita ini orang paling sakit. Partai saya sakit. Disakiti. Disakiti. Tetapi bukan itu masalahnya. Ada realitas politik yang bagaimanapun cara menang itu urusan lain. Tapi ada penetapan politik dan keputusan hukum. Dan ada takdirnya di situ. Ini kita bisa tolak. Yang ketiga adalah loss of common sense. Kita kehilangan kejenihan berpikir. Undang-Undang Dasar pasal 7A, impeachment itu dilakukan pada presiden yang sudah menjabat atau wakil presiden sudah menjabat. Jika dia melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, atau perbuatan pidana berat, perbuatan tercela, atau syarat-syarat menjadi presiden,
Dilantik aja belum. Kita ini bicara tentang hukum atau tentang moral? Kalau kita bicara tentang etika, maka proses hukum, penetapan keputusan hukum tidak bisa dibatalkan oleh masalah etika dan moral. Kita bisa bicara sekarang dalam ranah dia bisa dibatalkan, dilantik atau tidak. Itu sudah bicara soal hukum. Dan tidak akan pernah bisa. 37 tahun saya jadi pengacara. Proses hukum kita dengan ada giumnya cepat, tapi akan lebih cepat kalau dia berlangsung 2-3 tahun. Ada paradok, ada anomali. 21, 20 dia dilantik. Hanya berapa hari lagi. Ada emang ruang, ada perbuatan tercela. Definisi tercela itu adalah definisi yang ngambang. Apakah itu berkaitan dengan seksualitas yang mengerut otaknya? Kita semua mengerut juga di sini. Karena kita produsen generasi. Tanpa pikir pornografi, maka tidak ada generasi yang new generation. Saya adalah produk pornografi. Kalau ibu bapak saya tidak making love, saya tidak ada. Oh tidak. Kalau orang tua kita tidak berhubungan badan, kita tidak ada. Nah, Anda bicara tadi soal mengerutnya otak karena pornografi. Makanya ini Hali IT atau Hali kesehatan? Saya punya MKes Pak Kapitra. Iya oke. Kedua orang tua kita berhubungan secara halal, sah. Oke, ya. Itu sah. Tetapi berah itu muncul kenapa? Kenapa? Udah. Ini Gak usah dilanjut. Nggak usah teruskan, nanti. Gak usah diterusin. Oke. Ini realitas politik yang kita harus terima. Nanti kita ingin mengatakan bahwa pemimpin kita ke depan ini ada kurangnya. Dari masa ke masa, dari Presiden Republik Indonesia, dari nomor 1 sampai nomor sekarang, selalu ada kekurangannya. Jangankan Presiden, Superman aja kekurangannya celana dalamnya terbalik. Bayangan, yang orang superhero. Ya tak? Jadi permasalahan kita ada sederhana. Kita biarkan dia melantik, sejarah akan mencatatnya. Dia punya kemampuan moral, etika, dan administrasi negara atau tidak. Dia punya dignity tidak. Saya setuju. Kita Jepang, kalau udah begini dia bunuh diri. Ini bukan Jepang, ini negara yang tidak punya integritas. Dia merujuk kemana ini Indonesia hari ini, 10 tahun terakhir ini. Dulu waktu di LC, masih tayang TV One, saya bilang moratorium, mensos. Bang Kani menolak malah. Karena kita harus bersihkan atmosfer sampah-sampah medsos itu. Seperti yang dilakukan oleh Edorgan. Tetapi ini konsekuensi dari sebuah kemajuan peradaban. Kita melalui loncatan gelombang peradaban dari tradisional sampai sekarang. Pada waktu yang sama, beda dengan Eropa. Ada jeda 1 abad. Jadi berhentilah kita kalau mulai bilang bertelagah soal apakah Gibran, PS, dan sebagainya. Kebencian-kebencian politik ini harus dihilangkan. Kebusukan hati ini dan pikiran ini harus hapus sehingga masyarakat tidak terpolarisasi dengan kebencian personal. Kita mengeksplorasi kebencian personal, kebencian partai, kelompok untuk mendiskreditkan orang. Jangan cari orang yang sempurna bung di dunia. Nggak akan bakal ada. Tapi ada cacat oke. Ada perdebatan politik, ada perdebatan hukum, ada kecacatan, ya. Tapi ada realitas, kita tidak punya power untuk menghentikan itu. Kita mencoba mencegah secara institusional, konstitusional. Ternyata juga realitasnya nggak bisa buat apa-apa. Ada kekuatan yang lebih besar dari mafioso dalam pemerintahan hari ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan?
mengkritisi menjadi kewajiban kenegaraan kita. Undang-undang mengatakan kita wajib berpartisipasi untuk menyelesaikan pemerintahan bersih, bebas KKN, nepotisme dan sebagainya. Itu undang-undang. Komunitas yang paling banyak melanggar undang-undang itu penguasa. Hari ini, wallahualam ke masa depan. Tetapi kita punya hak sebagai rakyat. Dan kita punya kesalahan sekaligus sebagai rakyat. Membiarkan dominasi partai politik menentukan orang-orang yang the best demokrasi can buy money. Harusnya masyarakat punya resistensi sipil, menolak. Nah, menjadi kewajiban masyarakat untuk menyeleksi pemimpin. Tapi kita terpola. Biasanya orang kampung saya Bukalapak di Tanah Abang, ini Bukalapak di Istana Negara. Kita terpola. Kita terima itu sebuah kenyataan, sebuah keuntungan dari sebuah kenyataan. Lalu hari ini kita masih berdiskusi tentang carut marut. Hal-hal yang tidak bisa kita jamah. Apalagi kalau nanti bicara soal tempus delikti, bicara iniklah delik atau kulfa delik, delik paduan atau delik umum, ini pornografi dan tidak. Bung Roy harus ingat, Bapak Gibran itu adalah Presiden Republik Indonesia yang masih aktif. Baik, Pak Kapitra. Terima kasih. Sedikit Bang Karni, karena saya disebut tadi, yes, ada 1 menit aja. Tidak benar kalau dikatakan saya akan menggagalkan pelantikan, enggak. Dan kita, atau saya khususnya, tidak ada masalah dengan Pak PS, Pak Prabowo enggak ada masalah. Jika Anda lapar, Anda tidak perlu mengatakan saya lapar. Tapi ketika Anda ke dapur mencari nasi, Anda lapar. Rakyat yang nanti akan membuktikan. Kita paham enggak apa-apa, biar Anda dilantik mengirimkan saja. pesan ke masyarakat bahwa ini tidak layak untuk dilantik. Loh, enggak apa-apa. Itu yang ditangkap, ya toh? Sama dengan ketika saya dulu mengkritisi. Apakah Anda punya kekuatan untuk menghentikan itu? Enggak apa-apa, itu biarkan masyarakat dong. Masyarakat supaya bisa menghentikan. Enggak ada provokasi, ini ilmiah. Saya kira cukup. Saya pikir kita harus jernih lah, jangan lost of common sense ya. Iya, kita buktikan aja.